Jennifer Payne lahir pada 17 Juni 1986 di Kanada dari keluarga imigran Vietnam. Dari kecil, ia dikenal sebagai kebanggaan keluarga. Jennifer ngikutin banyak les dari mulai piano, skating, dan berprestasi di keduanya. Ia bahkan sempat bercita-cita tampil di Olimpiade, namun mimpinya terhenti karena cedera ligamen. Di sekolah, Jennifer juga dikenal sebagai pelajar yang teladan dan rajin belajar hingga larut malam. Bagi orang tuanya, Jennifer ini adalah anak emas. Ia bersekolah di SMA Katolik dan dikabarkan lulus dari University Toronto. Gimana nggak orang tuanya seneng? Gak mudah bagi Beach Ha dan Hui Han Pan membesarkan dan menyekolahkan dua anak. Mereka adalah mantan pengungsi asal Vietnam yang harus bekerja keras sebagai buruh di Kanada demi masa depan anak-anaknya. Segala harapan orang tuanya ternyata membuat Jennifer ini merasa tertekan. Untuk nutupin semuanya, Jennifer ini mulai berbohong. Tapi lama-kelamaan, kebohongannya itu udah jadi kebiasaan. Ia pun menjalani kehidupan ganda yang dipenuhi kepalsuan. Orang tuanya ini percaya kalau si Jennifer ini adalah murid teladan dengan nilai sempurna. Padahal kenyataannya ia hanya dapat nilai B, yang mana di keluarga Jennifer hal itu dianggap sebagai kegagalan dan sesuatu yang memalukan. Bareng sama Montemayor dan teman sekamar kekasih barunya, Ricardo Duncan, Jennifer sempat menyusun sebuah rencana. Namun rencana itu tidak pernah terlaksana dan berhenti begitu saja setelah hubungan mereka akhirnya berakhir. Tak lama kemudian, Jennifer ini kembali dekat dengan Daniel. Keduanya membahas ide untuk menyewa seorang guna memberi pelajaran kepada orang tua Jennifer yang dianggap terlalu mengekang. Daniel memberi Jennifer ponsel baru dan memperkenalkannya kepada seorang pria bernama Lanford. Pria tersebut meminta bayaran sekitar $10,000 Kanada. Namun seiring berjalannya waktu, rencana itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Merasa situasinya sudah melewati batas, Daniel ini akhirnya mundur. Satu malam di tahun 2010, Jennifer ini memutuskan untuk mengeksekusi rencananya. Orang tuanya ini dipaksa turun ke lantai bawah rumah. Kepala mereka ditutup dengan selimut, jadi nggak bisa ngelihat jelas apa yang terjadi. Keduanya mengalami luka serius dalam peristiwa tersebut. Mitch ini dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara Han mengalami luka berat, namun ajaibnya masih berhasil selamat. Dan Han kemudian menjadi saksi penting karena ia masih mengingat kejadian malam itu. Han menjelaskan 3 orang pria ini masuk ke rumah terus menyerang mereka berdua. Ayahnya selamat, tapi ibunya meninggal dunia. Jennifer mengaku dirinya juga menjadi korban perampokan. Namun ada banyak kejanggalan dalam cerita ini. Rekaman telepon darurat dan analisis polisi menunjukkan inkonsistensi. Ayahnya yang selamat kemudian mengungkapkan bahwa Jennifer tanpa berbicara santai dengan pelaku sebelum kejadian. Sebelum ayahnya sadar dan menjadi saksi di pengadilan, Jennifer ini sempat menghadiri pemakaman ibunya dan mengatur semua pemakaman ibunya.